saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak di sini bukan saja kepada sesama muslim kan, tetapi juga terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Jumpa lagi sahabat Maton TV dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini kami dengan bangga mempersembahkan sebuah segmen baru dalam kanal Maton TV yang kami sebut Bincang Maton. Dalam segmen ini kita akan membahas isu-isu yang trending atau yang relate dengan kehidupan kita, yang sedang viral dan dibahas dengan banyak orang di media sosial. Dalam segmen ini tentu berbeda, kita akan ditemani oleh seorang pakar, seorang expert, sekaligus tuan rumah Maton TV. Bersama saya di sini Profesor Dr. Soaib Tahir LC. Selamat. Ya. Hari ini kita merasakan sebuah momentum yang sangat baik karena hari ini Paus Fransiskus hadir di Indonesia. Ya. Jadi itu menandakan sebuah petanda bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam dominan juga merupakan tuan rumah yang baik karena seorang Paus Fransiskus, seorang tokoh agama Katolik hadir di Indonesia dan disambut dengan sangat meriah. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan ini, yaitu relasi Islam dan Kristen secara lebih luas dalam khazanah Islam klasik, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan komunitas Nasrani dulu di Madinah. Gitu. Jadi barangkali nanti diskusi ini akan melahirkan nilai-nilai atau melahirkan hikmah bagaimana relasi Islam dan Kristen di Indonesia setelah nanti kedatangan Paus Fransiskus. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan, Prof. Silakan. Terkait itu. Pertama, apakah Nabi Muhammad ramah terhadap komunitas Nasrani di Madinah sekaligus pemimpin Nasrani di situ, Prof? Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Maton TV ya, tentu sangat juga berbahagia dan senang sekali atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini kalau saya tidak salah ini kayaknya yang ketiga kalinya ya. Ketiga. Ya, ada tahun 70-an, ada tahun 80-an dan tahun ini. Ala kulli hal tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia karena dikunjungi oleh seorang tokoh dunia kan. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang cukup toleransi di dalam hubungan antar beragama. Berbicara tentang bagaimana posisi Rasulullah SAW terhadap umat yang berbeda dalam hal ini misalkan Nasrani atau Yahudi kan, perlu kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah kan, di Madinah itu sudah ada umat yang beragama ya, ada umat yang beragama, ada Nasrani, ada Yahudi gitu kan ya. Jadi Nabi datang ke sana itu orang-orang Madinah itu bukan tidak beragama, akan tetapi sudah beragama kan, udah ada Nasrani, udah ada Yahudi dan kepercayaan-kepercayaan lainnya kan. Oleh karena itu kedatangan Nabi di sana tentu membutuhkan sebuah pola pergaulan yang bisa diterima oleh semua pihak karena dia datang bukan dalam situasi kondisi itu kosong, akan tetapi Nabi harus berpikir kan bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa hidup dengan berbagai agama yang ada di Madinah ini. Oleh karena itu ada konsep-konsep yang dibangun oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana tatanan hidup di Madinah, ya, dan antara lain yaitu saling menghormati antara sesama, kan, saling mengasihi antara sesama, tidak boleh saling memusuhi, kan ya, karena kita semua adalah umat manusia, kan, kita semua adalah anak cucu Adam. Oleh karena itu nilai-nilai dasar yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW adalah yang kita istilahkan di dalam Islam itu hakul muwatanah. Ya, hakul muwatanah ini adalah hak untuk bernegara.
di mana semua umat manusia itu memiliki hak yang sama di dalam bernegara. Mereka memiliki hak untuk memiliki, mereka juga memiliki hak untuk menjalankan ritual agamanya, mereka juga memiliki hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW juga dalam bergaul dengan mereka tentu tidak membeda-bedakan dengan yang lain-lain, kan? Rasulullah juga memperlakukan umat Nasrani, umat Yahudi itu dengan baik. Karena itu bukan saja sebenarnya karena untuk kehidupan yang damai di situ, tapi memang itu perintah agama bahwa kita tidak boleh membenci orang lain. Kita tidak boleh mencaci orang lain, kan? Dan bahkan dalam agama atau dalam Al-Quran itu banyak disebutkan bahwa siapapun yang melakukan ini terhadap orang yang berbeda, maka dia bukanlah orang yang beragama, gitu kan ya. Kita dilarang misalkan mencaci maki agama-agama orang lain, mencaci maki sesembahan orang lain, kan ya. Bahkan misalkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu bahwa bertetangga dengan orang itu harus dengan baik, gitu kan ya. Apakah itu dia muslim atau dia bukan muslim, kan ya. Jadi barang siapa orang yang tetangganya baik, bertetangga dia baik sesamanya, maka nanti di akhirat juga itu dia akan bertetangga dengan orang yang baik, kan. Artinya kalau saya misalkan seorang muslim bertetangga dengan orang Nasrani, bertetangga dengan orang yang berbeda agama dengan saya, tetap saya punya kewajiban harus berbaik sama mereka. Karena saya punya keyakinan bahwa ketika saya bertetangga dengan baik dengan siapapun, maka nanti di hari kemudian juga saya akan bertetangga dengan orang yang baik, kan? Nah, itulah pentingnya saling mengerti antara satu dengan yang lain, saling menghormati antara satu dengan lain. Kita kalau baca misalkan Piagam Madinah, kan ya, beberapa poin yang ada di situ, yang ada di dalam poin Piagam Madinah itu kan semuanya terkait dengan hak asasi manusia, kan? Ada hak untuk membeli, ada hak untuk memiliki, ada hak untuk ini, banyak hak-hak yang juga harus diberikan kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai panutan, kan? Di dalam hadis misalkan disebutkan innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak di sini bukan saja kepada sesama muslim, kan? Tetapi juga terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Kita harus menjadi saksi bahwa kita ini adalah orang baik, kan ya. Nabi harus menjadi saksi bahwa dia adalah orang baik. Dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi. Oleh karena itu dia harus menunjukkan sikap yang baik terhadap siapapun. Karena dia memang punya, dia adalah rahmatan lil alamin, ya. Harus baik kepada siapapun, harus menjadi panutan, harus bermanfaat bagi siapapun. Nabi datang bukan membawa mudarat, gitu kan ya. Jadi kalau ada orang misalkan yang beragama kemudian memberi mudarat kepada orang lain, itu kan tidak benar. Karena kita memang beragama untuk memberikan maslahah, untuk memberikan kebaikan kepada siapapun, tanpa melihat bahwa dia itu adalah muslim, dia non-muslim atau apa dan lain sebagainya. Meskipun ada batasan-batasan tertentu, terutama yang terkait dengan keyakinan, kan. Tetapi bergaul, menghormati, berinteraksi, berbisnis dan lain sebagainya itu semua dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berdagang dengan mereka, Rasulullah mempekerjakan mereka, Rasulullah berbisnis dengan mereka, semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tuh sebagai seorang manusia dalam segala kapasitasnya toleran ya, Prof ya. Jadi sebagai manusia beliau berbuat baik pada tetangga, sebagai sebuah pemimpin negara beliau menciptakan sebuah al-haq al-muwatonah tadi, merangkul semua suku bangsa di situ. Sebagai nabi juga merangkul semua agama di situ di Madinah tadi. Apa kiat-kiat atau bagaimana cara Nabi melakukan hubungan baik itu? Bagaimana beliau membina hubungan baik itu secara praktis kepada komunitas Nasrani di sana, dan utamanya kepada pemimpinnya, pemimpin Nasrani. Apakah ada kisah-kisahnya juga yang bisa disertakan, Prof? Begini, saya pikir salah satu cara untuk bagaimana
menjalin hubungan baik dengan orang yang berbeda dengan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentu pertama adalah mengakui eksistensi mereka, kan ya, bahwa mereka itu adalah punya eksistensi. Jadi itu yang paling penting adalah mengakui keberadaan mereka, kan ya. Kalau kita tidak mengakui keberadaan mereka itu susah, kan ya. Susah akan menjalin hubungan, kan? Susah akan berkoordinasi, susah akan bermitra, kan? Tetapi kalau kita mengakui eksistensi mereka, tentu kita dengan mudah akan melakukan hubungan baik. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam upaya membina hubungan dengan mereka adalah mengakui eksistensi mereka, kan? Bahwa mereka adalah ada dan dia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW dengan mereka, gitu kan, bukan saja menikah, kan ya. Dia juga kan punya istri orang Koptik, gitu kan. Nabi juga punya istri orang Yahudi, gitu kan. Nabi juga punya pembantu orang Yahudi. Dia juga memakai orang untuk jadi penunjuk jalan yang bukan dari orang Muslim, gitu kan ya. Jadi Nabi bekerja sama dengan mereka-mereka itu semuanya, kan ya, tanpa melihat background mereka. Nah, ini saya pikir salah satu cara yang paling bagus itu kan adalah bagaimana mengakui eksistensi mereka. Karena dengan demikian kita bisa menjalin hubungan baik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin bahwa dengan pengakuan terhadap eksistensi mereka, itulah yang dibuktikan Rasulullah SAW dalam Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Kan oleh karena itu mereka memberikan hak-hak di mana dalam Sahifah itu sama dengan hak yang diberikan kepada yang lain, kan ya. Mereka menjalin hubungan, mereka berdagang, mereka bekerja sama, mereka tukar menukar barang, mereka membeli tanahnya, kan, mereka menjual tanahnya, mereka juga beli tanahnya, kan. Bahkan dalam kisah-kisah itu kan orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani termasuk banyak memiliki lahan ketika itu yang ada di Madinah, kan ya. Nabi juga, sahabat-sahabat juga membeli mereka, gitu kan, membeli tanah-tanah mereka, membeli dagangan mereka, berjualan sama mereka. Nah, ini saya pikir yang paling penting itu adalah koeksistensi, ya. Artinya saling mengetahui atau saling mengakui eksistensi kita masing-masing. Jangan sampai itu tidak ada, karena kalau itu tidak ada, itu agak susah. Ya. Apakah ada kisah dari koeksistensi itu antara Nabi dengan itu yang bisa kita ambil ya, kita tidak usah jauh-jauh, misalkan kita kenal dengan beberapa perjanjian, misalkan ya perjanjian Nabi dengan namanya kita istilahkan dengan perjanjian Najran, gitu kan ya. Juga ketika Nabi misalkan mengutus sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Ethiopia, gitu kan, atau Raja Najasyi di mana Nabi mengirim surat ke mereka dan mengakui apa yang mereka yakini, gitu kan ya, dalam persepsi agama mereka, gitu kan ya. Nabi juga menerima hadiah dari mereka, gitu kan, dan mempekerjakan anak-anak mereka, gitu kan ya, meminta menjadikan dia pegawai, menteri-menteri pada saat itu, kan ya, ketika Nabi menjadi leader di dalam komunitas Muslim, kan, tidak semua yang diangkat oleh Nabi itu adalah orang Islam, kan, ada orang yang berbeda agama yang juga diangkat di dalam, kita istilahkan pemerintahan Rasulullah SAW, misalkan seperti menteri keuangannya dan lain-lain sebagainya. Ada agama lain yang ada di situ. Ya. Terkait dengan agama lain tadi, Prof, kita menginjak ke pertanyaan terakhir yang sebenarnya juga banyak ditanyakan juga. Ini terkait dengan kapasitas Nabi sebagai Rasulullah yang dia mengemban misi ketuhanan, yaitu dakwah Islam. Nah, bagaimana meletakkan posisi Nabi sebagai Rasulullah yang dia dikasih tugas sama Allah untuk menyebarkan Islam dengan posisi Nabi sebagai manusia yang berinteraksi dan tadi merangkul umat beragama yang lain. Bagaimana? Ya, kita kembali kepada Islam itu sendiri, kan ya. Apa sih Islam itu sendiri, kan ya? Apakah Islam saya Islam, itu kan ya, kan begitu. Nah, kita harus kembali kepada grand design Islam itu sendiri, kan ya, bahwa grand design Islam itu sendiri adalah perdamaian, kan ya.
perdamaian antara sesama makhluk yang ada, juga terhadap lingkungan yang ada, kan ya. Nah, ketika itu kita yakini bahwa agama itu datang untuk menuntun orang, kan, menuntun orang untuk hidup damai, untuk hidup sejahtera, untuk hidup bahagia, kan, maka intisari dari Islam itu sendiri sesungguhnya sudah tercapai, kan. Masalah bahwa dia itu beriman atau tidak beriman, itu kan urusan Tuhan. Dalam Al-Quran juga kan mengatakan kalau Tuhan menghendaki mereka beriman, akan beriman. Gitu kan. Tetapi yang paling penting sebagai misi, sebagai Rasul, adalah menyampaikan risalah. Risalah tentang mana yang baik, mana yang buruk. Kan, mana yang negatif, mana yang positif. Gitu kan ya. Supaya itu menjadi tuntunan kita dalam hidup di dunia ini. Hidup dalam bergaul dengan sesama, hidup di dalam bernegara, hidup dalam berbangsa dan lain-lain sebagainya, kan ya. Nah, itulah sebenarnya kan tujuan Islam. Kan? Jadi tujuan Islam itu kita jangan sempitkan gitu kan, bahwa hanya untuk orang Islam kan, tetapi untuk semua orang. Nah, karena itu kan Nabi sebagai Khatamul Anbiya kan punya tanggung jawab untuk semua umat yang ada, kan ya. Nabi tidak berkewajiban bahwa semua harus beriman kepada dia, kan ya. Nabi juga tidak dituntut untuk memastikan bahwa mereka semua harus berislam, kan ya. Tetapi Nabi harus menyampaikan mana yang baik, mana yang buruk, kan, mana yang layak, mana yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini, kan ya. Nah, kalau itu menjadi prinsip kita di dalam hidup, kan, dan Nabi, kan, itu ya pasti tidak keluar dari esensi Islam itu sendiri. Nah, karena itu esensi Rasul bukan saja bahwa dia harus memastikan orang untuk beriman, harus memastikan dia masuk Islam, dah. Tetapi bagaimana dia memastikan bahwa manusia itu hidup di dalam apa yang dicita-citakan oleh Tuhan itu sendiri, apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak boleh saling memperkosa, kan? Harus menjaga hak masing-masing, gitu kan? Harus saling menghormati, harus ini dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, berarti clear ya Prof tadi soal relasi Nabi Muhammad dengan komunitas yang berbeda agama di Madinah khususnya, mengakui eksistensi, merangkul keberagaman, tidak represif dalam berdakwah, dan orientasinya adalah Islam yang rahmah bagi semesta alam itu, Prof ya. Iya. Baik, terima kasih. Demikian adalah penjelasan dari Profesor Dr. Soeb Tahir tentang relasi Islam dan Kristen di zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bernilai pelajaran dan ibadah yang nantinya bisa bermanfaat bagi kita sebagai warga negara dan umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Prof. Bincang Maton edisi perdana kami akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.